teman-teman, kita ketemu lagi dan kali ini kita akan membahas sebuah buku yang baru aja aku selesaikan. Dan sebenarnya buku ini aku selesaikan dalam rangka tantangan membaca buku dari komunitas pembaca buku di bulan Mei ya. Judulnya itu adalah sebenarnya tema besar dari challenge itu adalah buku dengan judul yang mengandung nama tempat. Akhirnya aku pilih buku ini. Sebenarnya ini buku udah lama banget aku baca, udah lama banget aku beli. Tapi kemudian aku ngebaca ini kan seperempat begitu, akhirnya aku tinggalkan untuk membaca buku lainnya dan baru aku selesaikan karena ada challenge ini. Dan ini judulnya adalah Lupa Indonesia gimana sih bacanya ya, dari Sujiwo Tejo. Dan ini adalah buku pertamanya Sujiwo Tejo yang aku baca. Sebenarnya aku udah sering banget dengar nama Sujiwo Tejo itu karena namanya itu kayak terkenal banget sebagai budayawan. Cuman jujur ini adalah buku pertama dia dan karya pertama dia yang aku baca. Awalnya aku tertarik karena ya tadi penulisnya adalah Sujiwo Tejo, tanpa tahu ini sebenarnya bukunya tentang apa atau ini sebenarnya ngebahas apa. Aku juga nggak pernah baca reviewnya sebelumnya, dan setelah aku selesai buku ini, aku kan kemudian ngecek di Goodreads kan gimana review dari buku ini. Belum banyak yang mereview buku ini, dan rata-rata yang mereview buku ini bilang bahwa ini bukunya agak sulit dimengerti, dan aku pikir itu emang benar, bukunya ini agak sulit dimengerti. Jadi sebenarnya bukunya ini adalah kumpulan dari cerita pendek, ada 50 lebih kalau nggak salah, 50 lebih cerita pendek, dan itu dibagi ke dalam beberapa bab yang berbeda. Ada 7 bab kalau aku nggak salah ya, kalian bisa cek aja sendiri. Dimana bab-babnya ini contohnya adalah dari Negeri Antah Berantah, kemudian juga ada Peace Make the Santos, Rukun Agawe Santoso, kemudian juga ada Bukan Hiasan Sangkar Madu, Anakmu Bukan Anakmu, kemudian juga Goro-Goro Panokawan, Tak Edan Tak Kebagian, Di Jalan Dharma. Itu tadi semua tema besar dari beberapa cerita. Jadi tema besar itu juga punya beberapa cerita. Jujur aku nggak ngerti kenapa cerita-cerita ini kemudian dikelompokkan ke dalam tema besarnya itu, karena mungkin aku sendiri nggak terlalu mengerti isi dari buku ini, tapi tetap aku baca karena ini isinya lucu aja. Walaupun aku nggak ngerti kenapa lucunya, kan aneh banget kan, aku tuh nggak ngerti kenapa lucu tapi aku merasa itu lucu. Jadi tetap aku terusin baca sampai akhirnya tamat. Dari beberapa hal yang aku dapatkan dari buku ini adalah, pertama, dia menceritakan mengenai cerita sehari-hari dengan tokoh perwayangan, tapi kemudian cerita sehari-hari ini dianalogikan atau dikaitkan dengan hal-hal yang terjadi pada tahun 2013 ketika buku ini atau tulisan-tulisan ini pertama kali ditulis begitu ya. Jadi kayak ada sangkut pautnya, ada nyentil-nyentil dikit mengenai kasusnya tentara versus Polri misalnya, tes perawan misalnya, kemudian juga kurikulum 2013 misalnya, meskipun dijelaskannya itu dengan cara perwayangan. Yang ini juga agak bagus sebenarnya karena membuat kita itu jadi lebih tahu tokoh-tokoh perwayangan yang ada. Masalahnya adalah ketika kamu sebagai pembaca itu bukan orang Jawa yang fasih berbahasa Jawa, yang kemudian juga mengerti dengan cerita atau juga penokohan perwayangan, kamu mungkin akan bingung ini ceritanya apa, karena beberapa sentilan kritikan itu tidak dapat dipahami karena nggak ngerti konteks perwayangannya tadi, dan nggak ngerti juga bahasa Jawa yang kadang digunakan kata-katanya di dalam sini. Tentu saja di buku ini juga disediakan footnote-nya, jadi ada catatan kaki mengenai istilah berbahasa Jawa yang kemudian diartikan ke dalam berbahasa Indonesia, dan mayoritas buku ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Cuman sekali lagi ada kata-kata yang sepertinya mainstream bahasa Jawa, dan akhirnya itu tidak dibuatkan footnote-nya, tapi tidak dimengerti oleh bukan penutur bahasa Jawa begitu ya. Mungkin ini bahasa Jawa slang gitu yang mungkin Sujiwo Tejo anggap udah diketahui oleh semua orang, padahal nggak begitu kenyataannya. Kemudian juga mengenai tokoh-tokoh yang ada di sini, aku kurang mengerti ya, karena ada tokoh-tokoh perwayangan asli, kemudian ada juga sepertinya tokoh-tokoh yang memang sengaja dibuat oleh Sujiwo Tejo. Jadi ketika aku membaca satu
cerita satu bab begitu, aku akan bingung sendiri apakah ini tokoh yang ada di cerita ini adalah tokoh perwayangan atau tokoh buatannya Sujiwo Tejo, dan apakah ini kemudian berkaitan dengan cerita yang ada. Ini yang agak membuat aku bingung. Tapi good job, buku ini lumayan kalau misalnya kalian mau mengenal tokoh-tokoh perwayangan dan bagaimana humor-humor yang ada di dalam dunia perwayangan. Oke, kita ketemu lagi di buku selanjutnya. Bye bye.